sudut pandang ya. Kalau Bapak Cori, kemudian Pak Eko dan sebagainya tadi melihat BW Trade dari sudut pandang mungkin dari segi manfaatnya, sistemnya dan sebagainya. Nah itu insya Allah nanti saya akan menyampaikan bagaimana kita melihat BW Trade dilihat dari sudut pandang sistem syariah atau sistem ya syariah, saya katakan syariah. Karena kalau sistem syariah ini sifatnya universal. Saya tidak memandangnya atau menyebutnya dari sistem Islam, tapi saya memandangnya dari sistem syariah. Karena kalau saya menggunakan idiom Islam itu nanti kesannya kurang pas karena mitra BW kan dari semua kalangan. Jadi ada yang muslim, ada saudara-saudara kita yang non muslim dan semuanya itu bersatu padu menjalankan sistem bisnis digital BW Trade ini. Nah, maka saya menggunakan sudut pandang syariahnya. Karena kalau syariah ini adalah sistem yang berlaku secara universal. Hanya istilahnya saja yang syariah itu bahasa Arab. Tapi kalau dalam apa itu istilahnya bahasa Indonesia atau dalam bahasa yang lain, ini adalah satu bisnis yang dijalankan sebagaimana didudukkannya transaksi jual beli secara rasional. Itulah yang namanya syariah. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Semua masyarakat kalau mau menjalankan bisnis sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan rasional, itulah yang syariah. Nah, seperti itu. Baik kawan-kawan, saya akan memulainya dari sudut pandang bahwa BW Trade ini adalah platform bisnis digital. Kita lihat dari sana dulu, supaya kita memahaminya nanti urut gitu ya. Jadi platform itu sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah wadah atau kendaraan. Kemudian bisnis adalah berdagang, jual beli, transaksi. Kalau dalam sudut pandang syariah namanya adalah baik atau buyuk, jual beli. Nah, kemudian yang kita jual belikan ini apa? Yaitu aset digital. Aset digital. Jadi transaksinya ini adalah jual beli, kemudian yang dijual belikan adalah aset digital itu tadi. Nah, dari hal tersebut, kemudian kita memandangnya yang dari transaksinya dulu. Karena kalau dalam komunitas masyarakat Muslim, itu biasanya yang dipertanyakan adalah itu akadnya atau transaksinya, termasuk transaksi apa. Kalau misalnya dilihat dari perbankan misalnya kita menaruh uang di bank itu kan akadnya kita menitipkan wadiah, menitipkan uang. Kalau di pegadian itu namanya rohen atau menggadaikan, lain-lain. Makanya di sini kami akan lihat dari sudut pandang itu dulu. Jadi transaksi kita. Jadi apa transaksinya kalau kita bergabung atau join di BW Trade. Di sini dari sistem platform bisnis digital ini sangat jelas bahwa transaksi atau akad yang kita lakukan ketika kita join di BW Trade adalah akad jual beli. Akad jual beli atau buy. Nah, ketika kita membahas akad jual beli atau transaksi jual beli, maka kemudian pertanyaan berikutnya, ini yang menjual siapa, yang membeli siapa, kan gitu, itu kan. Dalam syarat jual beli kan harus ada orang yang bertransaksi atau al-aqidah ini kalau dalam bahasa Arabnya itu. Jadi dua orang yang bertransaksi. Nah kalau kita lihat di BW Trade ini yang bertransaksi adalah BW Trade-nya itu manajemennya, kemudian mitra sebagai perpanjangan tangan dari BW Trade itu yang menawarkan. Istilahnya kalau sekarang ya marketnya, itu pemasarannya, divisi pemasarannya, seperti itu.
Kemudian mitra yang baru bergabung itu adalah mustari atau orang yang membeli. Nah, gitu. Jadi urutannya seperti itu. Mustari yang membeli. Nah, ketika antara baik dan mustari, yang menjual dan yang membeli ini sudah terjadi kesepakatan. Nah, misalnya dari mitra yang sudah bergabung menawarkan kepada si A. Si A ini baru mau join dan ditawarkan ini mau membeli aset. Makanya benar ketika disampaikan itu yang benar adalah membeli aset. Kemudian setelah aset dibeli, disimpan di manajemen BW Trade. Jadi kalau kita lihat di sana nanti transaksinya dua. Yang pertama adalah calon mitra tadi membeli aset dari BW Trade yang yang dilaksanakan oleh mitra sebagai marketnya, sebagai istilahnya pemasarnya, ya, gitu, marketingnya. Kemudian terjadi kesepakatan, nah disitulah kemudian terjadi akad transaksi jual beli itu. Jadi mitra sebagai perwakilan pemasaran dari BW Trade, kemudian menawarkan aset kepada calon mitra, istilahnya mustari, terjadi kesepakatan, oke, saya mau join berapa aset, misalnya 10 aset, dengan harga yang telah disepakati, maka sudah sah terjadilah akad jual beli atau transaksi jual beli. Kalau seperti itu, berarti akad atau transaksi jual belinya sudah sah. Karena sudah memenuhi syarat, yang pertama penjual pembelinya sudah jelas, kemudian sudah sepakat, nah, kemudian yang dijual pun, nah ini berupa aset itu juga sudah jelas. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, nah ini biasanya kadang-kadang yang perlu kita semua juga mengetahui, terutama mitra-mitra itu semuanya, yang dijual atau objek yang dijual, istilahnya kalau dalam hukum fikihnya, hukum syariahnya adalah al-mabi, barang yang dijual, itu apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, ini saya ulas lagi. Nah, itu kalau transaksi, nanti buktinya apa? Nah, kadang-kadang juga ada pertanyaan seperti itu. Karena sekarang adalah digital, yang namanya digital itu semua transaksi tercatat secara sistematis dalam Android kita, dalam HP kita. Maka ya disitulah sebagai bukti catatan bahwa akad atau transaksi jual beli itu telah terjadi. Dan semuanya tertulis di HP kita. Nah, itulah sebagai bukti. Nah, gitu. Sebagai bukti bahwa sudah terjadi transaksi jual beli. Semuanya ada di HP kita. Jadi ketika kita sudah join berapa aset, nanti muncul di situ berapa aset. Harganya berapa ada di situ. Datanya lengkap semua. Tanggal berapa, jam berapa, ada semua. Inilah hebatnya. Jadi semuanya ada di situ. Nah, kalau kita bandingkan, kalau transaksi konvensional, kan nggak mungkin ada catatan waktunya, kemudian jamnya, ya enggak. Paling-paling ditulis di kertas itu tanda tangan dari penjual dan pembeli, hanya itu saja. Maka lebih lengkap datanya, lebih akurat datanya ketika digital. Nah, ini BW Trade sudah menjalankan itu. Karena kalau dalam Al-Quran itu kan dijelaskan di akhir surah Al-Baqarah itu. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang mau bertransaksi, harus ada yang mencatat sebagai bukti. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya kalau dalam jual beli nota atau kwitansi, nah itu kalau di BW Trade kan sudah tercatat di akun kita. Nah, mau apa lagi yang dipertanyakan? Nah, seperti itu. Sangat jelas sekali. Nah, sekarang bahasan berikutnya, setelah kita mengetahui transaksi kita, kemudian sebelum kita untuk membahas tentang yang menitipkan tadi ya, kita bahas juga mengenai yang dijual itu apa, yaitu al-mabi yang dijual atau objek yang dijual itu apa, atau al-mabinya. Di sini jelas yang dijual adalah aset. Lah, aset itu apa? Aset adalah sesuatu yang punya nilai, yang punya harga. Harganya sangat itu punya manfaat. Nah, dalam persyaratan
almabi atau objek yang dijual itu yang pertama memang manfaat. Apakah yang dijual itu barang yang bermanfaat atau tidak? Kalau tidak punya manfaat, untuk apa dijual? Untuk apa kita membeli? Kan seperti itu. Nah, kalau aset dilihat dari sudut pandang apapun, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena nilainya akan terus naik, tersistem sebagaimana yang kita ketahui seperti itu. Jadi sangat jelas manfaatnya. Kenaikan harga. Nah, ini kenaikan harga itu kan merupakan suatu manfaat yang sangat jelas. Sebagaimana kita beli tanah, nah itu harganya naik. Siapa yang mau mengatakan bahwa itu tidak bermanfaat? Kadang-kadang kita membeli barang yang jelas-jelas nilainya akan turun saja, ya kita beli karena kita butuh. Walaupun tahu akhirnya akan turun nilainya. Nah, seperti kita beli kendaraan, apalagi kalau kendaraan yang sudah terpakai itu kan nilainya akan semakin turun semakin turun. Tapi kita beli karena kita membutuhkan dan itu juga bermanfaat. Nah, apalagi kalau aset. Aset ini luar biasa. Kita beli jelas manfaatnya, naik harganya. Mau apa lagi yang dipertanyakan kan seperti itu. Nah, itu sangat jelas sekali. Itu yang pertama. Jadi sudah memenuhi syarat bahwa yang kita beli ini sesuatu yang bermanfaat. Kemudian dalam hukum fikih itu juga disyaratkan bahwa yang dijual ini barangnya suci, tidak najis, ya jelas. Kemudian aset kita itu arahnya kemana, mau dijadi apa. Maaf, ini agak batuk. Nah, kalau di BHT kan sudah jelas bahwa aset kita ini berproses akan menjadi saham real kepemilikan saham hotel dan perhotelan, perkantoran. Nah, jadi kedepannya jelas dalam hal kemanfaatannya, tidak untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama apapun, ya sangat bermanfaat sekali. Nah, itu kalau dilihat dari sudut pandang itu sangat sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian syarat yang ketiga, ini kadang-kadang ya biasanya dipertanyakan sebagian teman-teman kita, kalau dalam syariat itu kan dipersyaratkan bahwa barang yang kita beli itu bisa diserah terimakan. Nah, sihatu kudrati lil untuk itu. Terus jadi barang yang kita terima itu sihatu kudrati bil qabdi seperti itu. Jadi barang yang kita terima atau yang kita beli itu bisa diserah terima seperti itu. Nah, di sini kadang-kadang itu ada salah pemahaman bahwa nanti serah terimanya gimana gitu. Nah, kalau aset kemudian datanya ini tertera di akun karena sudah era digital, serah terimanya ya ketika kita mentransfer uang ke rekeningnya Pak Mandala Utama, kemudian begitu kita mentransfer uang, terus kita menerima tulisan berapa aset atau berapa koin atau poin, terserah, itu hanya idiom istilah saja, langsung masuk ke akun kita. Ibarat akun itu seperti toko yang kita punya. Kemudian kita beli aset. Aset itu kita beli aset dengan cara mentransfer tadi. Kemudian begitu kita transfer, kemudian laporan ke admin konfirmasi, langsung masuk ke akun kita. Lah itulah mukobandohnya atau serah terimanya. Jadi begitu kita transfer, kemudian kita menerima sejumlah aset yang kita beli. Nah, ini kan sangat jelas sekali karena memang sistem digital seperti itu. Apa kita terus menerima secara langsung di tangan kita kan tidak mungkin, seperti kalau kita beli barang kan ya jelas tidak gitu. Sebagaimana kalau kita beli tanah itu kan seperti itu. Apa tanahnya mau digotong kemudian diberikan kan enggak gitu. Jadi kita terima bukti tertulis misalnya kwitansi kemudian yang bermeterai, nah seperti itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, karena sekarang eranya digital ya kita terima di akun kita itu tadi.
Karena itu adalah ibaratnya toko kita. Kita menerima aset tadi. Nah, jelas kan sampai di sini ya, teman-teman ya. Nah, itu berarti sudah jelas barang yang kita beli secara syariah itu sesuai dengan persyaratannya. Apalagi yang mau ditanyakan. Nah, gitu. Jadi saya kadang-kadang itu nggak apa ya, nggak bisa masuk akal itu. Kok banyak teman-teman yang tidak mau menerima bahwa ini tidak syar'i. Ini saya juga kadang-kadang ya itu hak masing-masing ya. Tapi kalau menurut sudut pandang saya dan dari kitab-kitab yang saya pelajari itu mengatakan seperti itu. Manajemen mereka yang belum begitu terbuka dengan kemajuan zaman sehingga mereka itu masih nyun sewu agak apa itu pemahaman yang masih konservatif istilahnya ya seperti itu. Tapi kalau mau buka mindsetnya, mau menerima perkembangan zaman sekarang eranya digital, tentunya itu sangat masuk akal secara syariah dan secara rasional. Nah itu. Jadi akad transaksinya sudah jelas, barang yang kita jual belikan sudah jelas, sudah sesuai dengan persyaratan syariah, maka selanjutnya berarti transaksi BW Trade ini sah menurut agama, menurut syariah. Kemudian juga barang yang kita beli juga sah menurut syariah. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Jadi tidak ada goror, tidak ada ketidakkejelasan dalam hal transaksi ketika kita bergabung join di BW Trade. Semuanya jelas. Kemudian berikut si membeli aset tadi dan kita menerima aset tadi di akun kita, terus akun kita itu tadi dikemanakan kan? Apakah kita kuasai begitu saja? Enggak. Di BWD sudah disediakan platform bahwa setelah kita beli maka aset kita itu disimpan. Kalau di akun kita kemudian kita terputus dengan BWD, nah apa artinya kita tidak bisa mengembangkan kan gitu. Nah, yang tahu bisnisnya kan di BWD juga mendapatkan apa manfaat-manfaat lagi dari yang di platformnya BWT tadi. Manfaat yang pertama adalah itu tadi, kenaikan harga. Jadi begitu kita beli, kemudian nanti nilainya akan naik karena mengikuti perkembangan kenaikan harga di marketnya. Begitu ada omset 3.000 kemudian naik 1.500, 1.500. Otomatis aset kita yang kita beli di harga saat itu nanti secara otomatis ikut naik juga terkator secara otomatis. Dalam hukum ekonomi kan begitu banyak permintaan nanti pasti harga akan naik. Itu sudah hukum ekonomi, tidak bisa dibantah. Kadang-kadang tanya, mundake kondi, Jawa gitu. Kok iso muda kondi? Kok bisa naik itu dari mana? Dari situ tadi, omset. Begitu banyak yang membeli, banyak yang bergabung, banyak yang berjoin, otomatis secara hukum ekonomi akan naik. Apalagi sekarang asetnya sudah berupa tanah. Dari dua sisi itu saja sudah jelas kenaikan. Itu yang pertama. Secara syariah boleh saja itu naiknya harga memang seperti itu. Apa ada yang bisa menghalangi kenaikan harga ketika apa itu permintaan naik terus? Tidak ada secara hukum alami maupun secara hukum ekonomi seperti itu. Nah itu. Kemudian aset itu di sistem BW Trade maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat. Jadi bukan hanya membeli kemudian setelah itu selesai enggak. Jadi setelah membeli kita menyimpan atau menitipkan di BW Trade. Nah, karena di BWT pengelolaannya BWT maka kemudian kita diberikan manfaat-manfaat. Enaknya di situ. Kita diberikan manfaat-manfaat oleh BWT. Kenaikan harga jelas. Kemudian yang kedua, kita diberikan hak untuk marketing, memasarkan. Nek cara Jawa ngedol. No. Kalau istilahnya yang apa itu yang agak ya cerita saja. Jadi kita cerita-cerita saja sama teman-teman kita, komunitas kita, saudara-saudara kita. Tidak usah berniat untuk mencari orang, apa mau
nek cara Jawa mocok ngedok apa itu mocokno ngedos atau mocokno tandur kok golek wong seperti itu kalau bahasa Jawa. Jadi ya tidak usah berniat untuk mencari orang. Kita sampaikan saja, promosi, menyampaikan, menginformasikan kepada siapapun bahwa sekarang ini ada sistem yang sangat luar biasa yang bila kita jalankan sangat membantu income kita, perekonomian kita. Nah, ketika kita menyampaikan hal yang baik, yang bermanfaat, bisa dilakukan oleh siapapun, itu kan sangat didukung oleh sisi agama, agama manapun. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar, yang baik, yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain, nah jelas itu sebaik-baik manusia. Dalam hadis kan dijelaskan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu bila dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini kalau kita jalankan di BW Trade ini, siapa yang tidak bisa yang tidak mengatakan bahwa bermanfaat untuk orang banyak, sangat-sangat bermanfaat. Itulah saya sering kali menyampaikan pada teman-teman karena basic saya adalah guru ngaji, yang namanya orang bermanfaat itu bukan hanya sekedar mengulang ngaji, bukan hanya sekedar mengajari Al-Quran, mengajari ilmu agama, bukan hanya itu. Kalau kita bisa justru kita lebarkan segi kemanfaatan kita kepada masyarakat, apalagi sekarang era digital, ini ada platform digital yang sangat mudah, sangat murah, dan potensi rezekinya luar biasa. Kita sampaikan pada siapapun, kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, pada komunitas, relasi kita sampaikan saja. Entah mereka bergabung atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kita sampaikan. Itu aja. Nah dari situ, oleh BW Trade apabila kita menyampaikan dan kemudian mereka mau bergabung, kita dikasih rezeki. Besar sekali, 11.000 per aset. Ya memang tidak mudah menjelaskan kepada mereka, kemudian untuk membuka hati mereka untuk join itu memang ya. Nanti kalau begitu kita menyampaikan kemudian join, nah itu kan kenaan istilahnya kalau bahasa Jawa. Terlalu enak ya kan. Ikhtiar usaha. Karena usaha inilah yang dilihat oleh Tuhan, yang dilihat oleh Allah. Bagaimana kalau kita mempelajari sejarah itu ya Siti Hajar, itu ketika beliau mencari air untuk minum si bayi Nabi Ismail, itu kan lari sampai 7 kali dari Bukit Sofa Marwah, lari berulang-ulang sampai 7 kali. Tapi apa yang terjadi? Yang dicari tidak berada di tempat yang dituju itu. Di Sofa yang tidak ada, di Marwah yang tidak ada, walaupun 7 kali berulang-ulang, tidak ada semuanya. Tapi justru apa? Air itu muncul di banyak kaki bayi Nabi Ismail. Jadi artinya apa? Bahwa yang diwajibkan oleh Tuhan, yang diwajibkan oleh Allah itu ikhtiar kita. Jadi kita berusaha saja. Adapun hasil sepenuhnya kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itulah. Jadi kita wajib berikhtiar. Adapun hasil kita sama sekali tidak bisa menentukan. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi oleh BWT kita dikasih bonus yang sangat besar 11.000 per aset. Nah, ini kalau kita mau jalankan itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian ketika kita menyampaikan kepada mitra kita bahwa kalau Anda menyampaikan kemudian ada yang bergabung, Anda langsung dapat rezeki 11.000 per aset dan mereka lakukan tanpa apa istilahnya ya, tanpa kulaan. Jadi kalau seperti orang tidak usah kulaan, menyampaikan saja. Ya tidak usah modal banyak, menyampaikan saja. Tapi rezekinya potensinya luar biasa. Itulah BWT. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga diberikan manfaat berupa bonus bagi hasil. Nah ini, bonus bagi hasil di BWT itu real. Sesuai dengan syariah, benar-benar syariah 0 sampai 5%. Yang namanya orang jualan, yang namanya orang bisnis, orang dagang, itu kemungkinannya kan tidak dapat untung dan dapat untung. Nah, untungnya besar, kadang ya sedang, ya kadang yang kecil, dan bahkan tidak dapat.
Bisa saja terjadi. Nah, di BW sama itu diterapkan. Ya, inilah yang namanya syariah. Jualkan aset BW Trade, kemudian aset itu laku, kan ada untung setelah dipotong bonus sponsor, kemudian bonus prestasi itu ibaratnya kan biaya operasional. Ya memang seperti itu orang dagang. Yang namanya toko ibaratnya kalau toko ya, kan untuk biaya operasional, bayari karyawan, bayari manajer kalau sudah besar, bayari apa itu, kalau sudah besar bisnisnya kan ada direktur dan sebagainya itu. Untuk bayar listrik dan sebagainya, biaya operasional. Nah, setelah kurang biaya operasional, profit atau keuntungannya masih ada, nah sisa atau hasil itu tadi dibagi kepada mitra-mitra seluruh Indonesia bahkan dunia. Semua mitra mendapatkan bagi hasil. Sesuai dengan itu tadi keuntungannya, persentase. Real sekali. Dan inilah yang jelas-jelas syar'i bagi hasil 0 sampai 5%, tidak menerapkan sistem flat. Karena apa? Kalau sistem flat ditinjau dari segi syariah itu jelas namanya riba. Yang namanya riba itu kan azyada fil akdi, menambahi apa itu keuntungan ketika transaksi yang sumbernya tidak jelas. Dari mana itu bisa menentukan sekian persen itu dari mana? Apakah dia bisa menjamin nanti omsetnya mencapai segitu sehingga memberikan bonus flat seperti itu? Nah, kalau seperti itu namanya ada seperti itu. Maka saya katakan, berani saya katakan pada teman-teman yang masih apa itu belum memahami itu, tidak ada riba sama sekali di BW. Ribanya di mana? Kan seperti itu. Ribanya di mana? 0 sampai 5%. Nah, kadang saya tanya, lah bonus bagi hasil dari mana? Ya itu tadi saya katakan. Bahwa yang namanya menjual aset, itu nanti setelah dipotong biaya operasional, kan masih ada sisa, masih ada laba istilahnya, profit. Nah, itulah yang dibagi. Nanti kan ada HPP-nya, harga pokok penjualan aset itu di BW Trade ada. Nah, itu. Jadi antara HPP kemudian harga HP ada apa itu harga penjualan, kemudian dipotong biaya operasional itu tadi untuk biaya apa bonus sponsor, bonus dan seterusnya itu kan biaya operasional, masih ada hasil atau profit tadi itulah yang dibagi. Jadi jelas sekali. Nah, seperti itu. Bagi hasilnya 0 sampai 5%. Jelas sekali. Kenapa 5% dibatasi seperti itu? Ya kalau terlalu tinggi namanya enggak rasional lagi. Dalam hati kan sudah jelaskan, orang jual beli itu enggak boleh apa itu bikin harga yang terlalu tinggi sehingga nanti labanya terlalu tinggi. Itu enggak boleh. Jelas. Nah, kemudian yang berikutnya, manfaat apa lagi ketika kita menyimpan aset ini di BW Trade? Yang manfaat yang pertama tadi kita mendapatkan hak usaha atau hak sponsor. Kemudian yang kedua bagi hasilnya itu. Kemudian yang ketiga ini bahwa aset yang kita tanam atau kita beli dari BW Trade ini harganya akan naik terus dan nanti akan menjadi saham kepemilikan hotel dan properti yang akan dibangun oleh BW Trade. Nah ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Karena apa? Pak Mandala Utama itu punya gagasan yang sangat menurut saya sangat dahsyat dan luar biasa. Kenapa beliau mengatakan kemarin waktu training itu ingin menerapkan sistem koperasi dan juga digital. Karena selama ini bahwa di Indonesia ini dikatakan bahwa koperasi adalah sokok guru ekonomi Indonesia. Tapi kenyataan di lapangan apa? Apakah masyarakat pernah merasakan dari manfaat koperasi? Sama sekali tidak ada. Nonsen. Saya katakan seperti itu. Kalau di desa misalnya ada KUD, koperasi unit desa, itu siapa yang merasakan manfaat? Tidak ada. Mungkin hanya pengurus-pengurusnya saja. Itu kenyataan, real itu. Seperti ini di desa saya dulu ada koperasi KUD, tapi sama sekali tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Bahkan kadang pengadaan pupuk seperti itu dan sebagainya itu kacau balau semuanya.
Apalagi kok merambah ekonomi digital, sama sekali enggak bisa. Nah, untuk itulah gagasan beliau yang menurut saya itu sangat pelopor, mempelopori sistem koperasi ini mau diterapkan dengan apa itu di biometrik dengan sistem digital itu sangat luar biasa. Beliau punya gagasan bagaimana masyarakat kecil dengan modal kecil bisa mempunyai saham perhotelan, perkantoran, properti. Ini kalau tidak dibuat platform, tidak dibuat sistem yang benar-benar canggih, menurut saya benar-benar luar biasa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, ini Pak CEO kita, Pak Mandala Utama, sangat luar biasa. Seandainya ini nanti kok bisa terwujud, saya yakin pasti akan menjadi program pemerintah. Yakin itu. Kalau memang benar-benar ini bisa terwujud, saya yakin sistem BW Trade nanti akan sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi Pak Jokowi dulu waktu pidato itu kan, sekarang ini kan 4.0 itu ya. Jadi digital itu sangat sangat apa diperlukan sekali di era sekarang ini. Nah, kalau masyarakat tidak mengikuti perkembangan zaman era digital seperti ini, ya tentu saja akan ketinggalan. BW Trade ini memulai, mempelopor bahwa dengan sistem digital dan kolaborasikan memadukan antara sistem koperasi, gotong royong, aset sama dengan kita itu apa tadi menanam saham dan juga menjalankan marketing plan-nya itu, nanti kita akan berkembang. Aset kita berkembang, kita mendapatkan income yang luar biasa bahkan tanpa batas dari sistem BW Trade ini, nanti sangat menolong masyarakat kecil yang semula itu nggak tahu menau tentang apa itu aset, apa itu saham, wes masa bodoh tentang itu. Tapi dengan pendidikan dan support sistemnya dan juga nanti dengan sendirinya masyarakat ketika bergabung di BW Trade akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan income, akan mendapatkan apa segala pengalaman dan sebagainya, dan juga IT-nya untuk masuk ke era digital itu. Jadi teman-teman, mari kita benar-benar pahami sistem BW Trade ini dan juga kita bersemangat, kita sangat bersungguh-sungguh, semangat yang luar biasa menjalankan sistem BW Trade ini. Mari kita satukan frekuensi, satukan energi untuk bersama-sama sukses berjamaah, bersama-sama dengan mitra-mitra, kita bersama dengan masyarakat masyarakat kecil terutama, kita informasikan, kita promosikan bahwa BW Trade ini memang benar-benar sistem platform bisnis yang sangat membantu, sangat bermanfaat untuk masyarakat sukses berjamaah di era digital. Karena aset kita yang naik-naik dan naik terus akan menjadi saham, properti, dan perhotelan. Dan insya Allah itulah yang menjadi prospek masa depan kita dan juga keluarga kita, anak cucu kita semuanya. Saya kira demikian sudut pandang saya dari sisi syariah menurut saya. Barangkali mungkin ada yang bertanya atau umpan balik dan sebagainya. Nanti insya Allah kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Untuk itu saya kira cukup. Saya mohon maaf kalau ada yang bermanfaat itu semuanya dari Allah dan Yang Maha Kuasa, dan apabila ada kekurangan itu memang kekhilafan saya. Terima kasih waktu yang telah disampaikan kepada kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BW Trade pasti berjaya, pasti berjaya, pasti berjaya. Semua kita berani itu ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.